Emily pergi masuk sini. Assalamualaikum. Lagi bermain asik, ada tangan, terus orang tuanya menghampiri dan hilang gitu aja kan. Siapa sih yang ngajak main anak ini? Kalau laki-laki ya, kalau misalkan ada yang berniat buruk, saya kelihatannya seperti muka nenek-nenek. Apa yang dirasain? Lagi sedih ya? Halo pemirsa Ganjil Misteri, selamat datang kembali di studio Ganjil Misteri. Terima kasih telah setia menonton tayangan Ganjil Misteri. Baik, kali ini kita akan membahas sebuah video yang sedang viral di beberapa hari yang lalu. Berikut videonya. Papa dulu main dengan siapa tuh? Emily pergi masuk sini. Assalamualaikum. Jadi di video tersebut ada seorang anak kecil yang nampaknya asik sedang bermain. Tetapi ketika disamperin oleh orang tuanya, anak kecil tersebut sedang sendirian dan gak ada satu orang pun yang menemani anak kecil tersebut bermain. Dan di studio Ganjil Misteri telah kedatangan seorang wanita indigo dan beliau pun seorang paraji atau dukun beranak. Beliau ini tuh paham betul tentang anak-anak dan teman tak kasat matanya. Di sini ada Nyai Lisa. Selamat malam, Nyai Selamat Lisa. malam. Nyai, ngomong-ngomong tentang video yang sedang viral ini tuh penjelasannya sendiri seperti apa? Iya, kalau anak yang seperti itu yang tadi saya lihat videonya ya, lagi bermain asik, ada tangan, terus orang tuanya menghampiri dan hilang gitu aja kan. Iya. Ya biasanya emang ada beberapa anak-anak itu punya teman gaibnya sendiri ya. Ada juga yang enggak. Jadi setelah 5 tahun dia kalau udah nggak bisa ngelihat berarti bukan indigo. Tapi setelah 5 tahun masih bisa melihat atau ada temennya itu bisa dinamakan indigo. Indigo. Tapi kalau misalkan di video itu Nyai melihat secara jelas itu anak itu indigo nggak sih? Anak itu seperti umur 7 ya. Iya, sudah nampak gede sih. 6 sampai 7 ya. Sepertinya bisa. Tapi kalau emang mengganggu banget itu bisa ditutup. Dan kalau dilihat dari video tersebut, siapa sih yang ngajak main anak ini? Iya, anak kecil Iya. juga, seumuran anak kecil itu. Anak kecil yang tak kasat ini tuh memang sudah lama tinggal di situ, apa memang dari kecil udah nemenin si anak kecil? Udah lama tinggal di rumah itu kayaknya. Sehingga menjadi teman ya? Iya, menjadi teman. Karena juga bisa berinteraksi sama makhluk tersebut. Dan mungkin juga dia nggak nyadar kalau itu tuh, mungkin juga belum nyadar ya kalau itu dia makhluk halus. Nyai, gambarin dong sosok anak kecil seperti apa sih yang ngajak bermain anak kecil ini? Sepertinya anak laki. Laki-laki juga? Mungkin dari perawakannya sendiri seperti apa? Rambutnya sedikit jahil sih, jahil banget. Dan suka banget kayak dia nggak ada teman jadi mau punya teman gitu. Karena anak itu bisa melihat jadi ya jadi temannya. Jadi temannya ya? Mungkin dari kasus Nyai, beberapa yang udah ditangani nih anak kecil, ada kasus yang menarik nggak sih untuk kita bahas? Ada. Apa? Jadi ada yang kena sawan, orang tuanya datang malam-malam, kenapa anak saya nangis terus? Ada sih yang medis, ada yang enggak ya, yang saya lihat. Ya udah saya tanganin gitu, beberapa. Itu kasusnya tuh atau case-nya tuh seperti apa sih? Ada Mungkin gangguan-gangguan
kayak gimana gitu? Iya. Bisa ceritain secara detail mungkin? Biasanya beda-beda cerita dan beda-beda Iya. kasus juga ya. Misalkan ibunya itu lagi hamil Mm-mm. lewat sungai yang angker, yang wingit ya, atau lewat makam gitu. Karena dari situ bisa kesawanan. Jadi memang masih berlaku ya hingga saat ini gitu. Iya. Ibu hamil tuh kalau misalkan habis maghrib tuh harus diem di rumah itu Iya. masih berlaku ya? Masih berlaku karena kan bagi mereka yang makhluk halus itu wangi ya. Iya. Yang wangi itu ibu hamil, wanita lagi haid, anak yang bayi yang baru saja melahirkan, dan ibu yang baru saja melahirkan itu wangi bagi mereka. Bagi mereka ya. Mungkin apa sih yang mereka mau dapetin dari jenis-jenis kayak lagi haid, hamil, anak bayi gitu? Apa sih keuntungan bagi mereka sendiri? Kayak resep aja gitu, wangi gitu. Jadi dia ngikutin gitu. Ada yang mengganggu, ada yang tidak. Oh, Yang gitu. bahayanya yang mengganggu, yang nangis terus gitu. Kalau mengganggu terparah yang Nyai tanganin atau alamin nih, seperti apa sih gangguannya? Ada bayi nangis terus, terus kalau kita lihat kan nangis terus ya, tapi kalau orang yang bisa melihat itu, jadi makhluk halus itu kaki megang kaki bayi itu jadi kebalik ya, jadi kan nangis terus. Oh iya. Aslinya kayak gitu, melihat yang tidak kasat mata, jadi dia nangis terus gitu. Kita kan lihatnya nangis terus. Nangis terus ya? Oke. Biasanya bayi kalau sawan itu pakai media apa aja sih? Ya kalau zaman baheula ya itu masih tradisional banget. Iya. Jadi kalau saya diajarin turun menurun pakai bangle, gunting kecil gitu. Terus ada juga sapu lidi aren yang tunggal Iya. dan bisa banyak boleh gitu. Jadi itu sebenarnya bukan kayak musrik ya. Bayi kan wangi ya. Tadi saya bilang bayi wangi, wanita haid wangi, wanita setelah melahirkan juga wangi. Menurut mereka yang halus, jadi dideketin dan rentan banget itu sawan. Medianya untuk mengelabui wangi tersebut, wangi anyar tersebut, jadi pakai bangle. Pakai bangle. Bangle ya, kayak rempah seperti jahe gitu bentuknya. Iya. Heeh. Kalau gunting sendiri nih kegunaannya untuk apa? Ada beberapa yang pakai gunting, ada yang tidak, karena kan kalau besi itu kayak menurut mereka ada beberapa yang panas, jadi tidak mau mendekati bayi tersebut. Kalau sapu lidi tunggal? Itu cuma kayak syarat juga untuk media juga. Selain bangle bisa pakai sapu lidi aren. Biasanya Nyai kalau misalkan bayi gak berhenti nangis itu pasti kan diganggu ya? Itu tuh cara mengatasinya bagi orang tua baru nih, Iya. seperti apa? Didoain ubun-ubunnya, bacain ayat kursi kalau Islam ya, tergantung ininya sih, kepercayaannya juga. Pokoknya doa. Oh iya, Nyai kan ketika bayi lahir kan ada yang namanya teman perut ya, di perutnya itu ada teman, yaitu ari-ari. Biasanya orang-orang tua tuh menyimpan ari-arinya kadang dikubur, kadang digantung, ada juga yang dihanyutkan, dilarung ke laut, gitu. Dan mereka pun mempunyai kepercayaan masing-masing bahwa kalau misalkan benar, dilarung ke laut, pikirannya akan luas, pergaulannya akan luas. Iya, dan mungkin kalau merantau kuat. Iya, seperti itu. Penjelasan dari Nyai sendiri gimana? Beda-beda ya, setiap daerah juga beda adat dan kepercayaan masing-masing. Kebanyakan sih yang dikubur. Kebanyakan yang dikubur? Iya, kebanyakan yang dikubur. Tapi alangkah baiknya si ari-ari ini tuh gimanain sih? Ditanam. Ditanam ya? Tanam depan rumah dengan pencahayaan selama sebulan atau 40 hari. Dan di dalamnya ada kayak alat tulis untuk syarat aja sih. Biar pinter. Kalau kepercayaan zaman dulu kan gitu. Iya. Kenapa harus ada pencahayaan itu sendiri? Kan itu masih wangi juga, ya. Biar hangat. Karena kan bayi dingin, maksudnya kedinginan ya. Kalau ari-arinya dikubur atau ditanam dan pakai pencahayaan biar hangat.
Emang kalau misalkan ada orang yang membuang ari-ari tersebut akan terjadi apa? Misalkan kalau misalkan akan terjadinya cilaka mungkin kayak Enggak gitu juga nggak sih, Nggak juga beda-beda ya? kepercayaan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi alangkah baiknya ditanam. Karena memang udah menemani si bayi itu di dalam perut kali ya. Iya Nyai, benar. ya. Nyai sendiri ini menggeluti di bidang dukun bayi itu sudah lama ya? Dari 2019. Dari 2019? Iya. Kenapa sih kok ada minat? Kan biasanya kalau misalkan dukun bayi ini tuh kayak udah nenek-nenek ataupun ibu-ibu yang sudah tua gitu. Panggilan hati aja. Panggilan hati. Heeh. Dan ada turunan dari nenek Uyut kan dulu dukun beranak, terus urut bayi gitu. Itu awalnya tuh gimana sih perjalanannya? Jadi awalnya Mungkin saya dari kecil gitu. iya dari kecil saya sekitar umur 5 tahun ya. Awalnya saya melihat kayak batu terbang bercahaya putih dari kecil sampai besar gitu, sekitar 7, dan itu terbang-terbang. Habis itu saya meriang dan sakit. Tapi ya setelah itu ya kalau saya bilang sih sama papa, terus hanya senyum aja. Almarhum papa saya senyum aja. Mungkin papa saya udah tahu kali ya gitu dari itu batu terbang tuh mungkin terbangnya terbang gitu aja di hadapan mata. iya di hadapan mata. Bercahaya putih 7 gitu. Pernah dijelasin nggak sih sama almarhum papa Nyai sendiri itu apa maksudnya? Enggak. Tapi Nyai nyari tahu sendiri nggak sih? Nyari tahu sendiri dan harus ada gurunya kan. Iya. Iya. Itu apa? Ya itu kayak pilihan ya dari nenek, mungkin karena selaras dipilih gitu. Nah, berarti nenek Nyai ini dulunya seorang paraji juga? Iya. Oh iya. Sejak kecil Nyai udah bisa ngobatin orang? Belum. 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 Baru akhir-akhir ini aja? Iya baru akhir-akhir ini karena ya mungkin udah saatnya, udah waktunya. Cuma dari kecil tuh saya mimpi ya terbang gitu pakai sejadah terus turun ngobatin orang, terus terbang lagi turun ngobatin orang gitu. Dan saya tanya sama papa, ya insya Allah udah gede, udah besarnya nanti bisa ngobatin orang kalau emang mau niat. Pengobatan apa sih yang paling parah ditanganin oleh Nyai? Ada sih nggak sengaja. Iya. Nggak sengaja, saya juga nggak tahu sih ya. Dia energinya saya lihat, dia datang sih ke saya, terus saya lihat energinya buruk lah gitu. Jadi saya tanganin, tapi saya juga ada media, nggak saya tanganin pakai zikir aja. Ada dari wasiat dari guru saya, ini sendok, terus saya obatin dia. Kayak saya alirkan gitu energi yang positif gitu kan. Lalu tanpa sengaja saya juga nggak tahu, tiba-tiba ada paku keluar. Tapi alhamdulillah dari tubuhnya nggak, saya juga nggak nyangka. Ya mungkin inilah wasiat dari guru saya, alhamdulillah. Ini sendok sendiri Iya, dari Syekh. Dari guru Nyai? Dari guru saya. Apa yang membedakan sendok Nyai sama sendok yang lain ya? Beda aja. Beda aja. Biasanya sendok ini digunakan untuk apa lagi selain pengobatan? Buang energi buruk, menghasilkan energi yang positif, terus untuk saya juga biar benteng ya. Iya. Tapi tetap ke Allah ya, kita ke Gusti Allah, ini hanya media saja. Mungkin ada syarat-syarat atau ritual khusus untuk sendok sendiri? Enggak ada, cuma zikiran aja. Zikiran aja? Iya. Mungkin cara mengobatinya seperti apa? Ditempel gitu? Iya, ditempel dari atas kepala, terus ke tangan dan sampai ke telapak kaki. Katanya bisa meramalkan juga nih ya? Bisa. Bisa. Dari lihat dari pancaran sendok kan ada seperti kayak lihat layar. Oke. Biasanya meramalkan apa nih Nyai melalui sendok itu? Meramal, misalkan ada pasien yang datang, terus saya lihat di belakangnya ada sesuatu. Kalau nggak ada ya nggak kelihatan di sendok, cuma kalau ada kelihatan. Oh iya. Itu sepertinya kayak kodam leluhur atau kiriman orang gitu. Bisa nggak sih Nyai, mungkin bisa dipraktekkan nggak sih? Bisa. Bisa sekarang? Ke kakak ya? Ke kamu? Iya, ke aku. Dari sana. Punten tangannya gini ya? Iya.
ntar beritahu ya apa yang dirasakan. Biasanya kodenya seperti apa, Nyai? Apanya? Sorry, maaf Iya, ya. iya maaf ya. Oke, Oke, ya, udah. udah. Apa yang dirasain? Lagi sedih ya? Iya, aku lagi sedih ya. Oke, pokoknya jangan sedih, semangat terus. Iya dong. Mungkin apa nih yang terlihat dari sendok itu? Kesedihan, bingung, tapi tetap berjuang terus. Kamu orangnya gigih banget, Oke. humble, Mm-mm. banyak yang sayang, banyak temennya, smart. Semangat. Tadi apa yang dirasain? Kayak panas atau sejuk? Dingin. Oh iya, memang, Iya, memang dingin. Mm-mm. Tapi hal-hal yang aneh nggak ada kan? Nggak ada, Nggak ada, alhamdulillah. alhamdulillah nggak ada. Itu langsung ya, Nyai, langsung terserap gitu. Iya. Kalau misalkan orang yang ngerasain dari sendok itu panas, apa biasanya? Nggak, biasanya memang sejuk. Kalau ada yang panas berarti ada energi yang tidak baik, dan di sini mungkin bisa jadi dibilangnya dilunturkan ya energi yang negatifnya dan diganti dengan energi yang positif. Biasanya orang kalau misalkan meminta Nyai untuk meramalkan dari sendok tersebut, lalu apa lagi nih step selanjutnya? Ada baca doa, ada juga beda-beda ya, mandi juga. Dia mandi sendiri sih, Ya. dengan doa-doa tentunya. Nyai sebenarnya Nyai itu tahu nggak sih siapa yang mendampingi Nyai? Iya tahu. Iya, Iya, nggak jauh-jauh sih, leluhur saya sendiri, Iya. nenek. nenek ya. Karena kan dulu juga nenek uyut saya Pak Raji, mungkin karena energinya selaras, jadi diturunkan. Kan ada cucu atau cicit yang diturunkan, salah satunya. Nyai sebenarnya gambaran dari sosok pendamping Nyai sendiri itu seperti apa nih? Seperti saya, cuma kalau lagi nari, saya mukanya lebih bulat. Pernah kan yang waktu itu aku mukanya bulat ya? Iya. Dan kayaknya tuh hawanya panas waktu Panas. itu, iya. Iya. Jadi pemirsa Ganjil, waktu itu saya sempat meliput Nyai Lisa untuk tema Nyai Ronggeng. Di situ Nyai Lisa sendiri menari begitu sumringah dan penuh energi, dan kayaknya hawanya juga beda gitu, bener-bener beda sih. Tapi Iya. itu lagi didampingin dari sosok leluhur Nyai sendiri ya? Iya. Benar. Berarti sosok pendamping Nyai itu seorang penari? Seorang penari, seorang Sri Kandi, maksudnya pendekar. Dia walaupun nari juga bisa silat gitu. Oh iya? Iya. Berarti Nyai saat ini bisa silat juga? Iya, itu saya padukan ya. Kalau silat terlalu dalam, terlalu jago juga enggak, cuma bisa aja. Bisa aja. Nyai sendiri kalau Iya. nari itu otomatis langsung hadir, apa memang ada pemanggilannya dulu? Enggak ada pemanggilan apa-apa. Oh, gitu. Dan tidak kesurupan juga, cuma mendampingi saja. Ada bedanya nggak sih ketika ada sosok pendamping yang mendampingi cucunya dan Iya. tidak? Ada bedanya. Iya. Mungkin dari raut wajah saya lebih bulat. Terus kalau lagi sedih ya, kalau saya energi lagi sedih gitu. Kalau lagi gembira, senang. Tapi suasana hatinya ini hari ini tuh sedang gimana? Kalau boleh tahu. Ya senang lah, Senang lah, adalahnya ya. senang lah. Jadi senang atau sedih? Ya harus ikhlas semuanya, harus Iya. ikhlas ya. Boleh ya? Boleh ya pemirsa Ganjil Misteri ya, kita akan menyaksikan Nyai Lisa menari saat ini.
Biasa banget ya. Terima Nyai. kasih. Terima kasih. Nyai, apa sih yang dirasakan setelah nari yang didampingin oleh sosok leluhur? Kayak dinasehatin ya, Iya. secara tidak langsung, lebih tenang kalau lagi sedih gitu. Dan ada juga kalau laki-laki ya, kalau misalkan ada yang berniat buruk, saya kelihatannya seperti muka nenek-nenek. Oh iya? Itu sih ya, untuk ngejagain saya seperti itu. Kok bisa sih? Apa memang udah ada getaran-getaran kayak kerasa nih bahwa laki-laki ini tuh berniat nggak baik kepada Nyai? Iya. Kerasa ya? Kerasa, Apa sih yang dirasain? feeling aja. Kayak Feeling aja? bukan bisikan sih, cuma feeling. Feeling aja. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan juga. Iya, iya, Pokoknya orang lah ya yang Iya. berniat buruk kepada Nyai. iya, Mm-mm. benar. Ada nggak sih satu kasus yang bener-bener Nyai ngerasa ini nih orang jahat banget tapi Nyai terima gitu? Ada nggak sih? Ada. Jadi dia lihatnya saya jelek aja. Apa katanya? Kok mukanya berubah kayak nenek-nenek. Oh gitu? Oh terus? Aku cuma senyum aja. Oke. Terus Nyai sempet disakitin gak sih? Tadi digosip ya. Iya jadi bagosip dah Iya, kita. digosip. Iya, pernah disakitin gak sih? Iya, pernah. Gimana? Pernah disakitin sama pacar. Mm-mm. Ya gitu, dia bohong. Tapi ketahuan. Ya, Nggak lama dari situ ketahuan? Oh, ketahuan mulu. Bohongnya itu ketahuan mulu, ya udah. Cut. Cut. Oke, Nyai, Ya. ada pesan gak sih untuk bagi para ibu-ibu muda? Mungkin ada tips-tips dari Nyai Lisa nih sebagai paraji. Ya, seorang ibu, apalagi ibu yang masih hamil, harus benar-benar menjaga, apalagi harus kalau lewat mana-mana gitu ya, harus zikiran atau pakai bangle itu biar nggak kena sawan nanti anaknya yang lahir gitu. Harus berdoa juga, mendampingi Berarti anaknya, pantangannya. jangan ditinggal-tinggal. Maghrib harus digendong gitu, jangan ditaro geletak gitu aja, karena maghrib juga rentan ya pas pergantian waktu. Dan di rumah juga harus ditutup pintu atau jendelanya kalau maghrib. Berarti banyak banget pantangan-pantangan yang harus ditaati ya Nyai ya? Iya, Bagi seorang ibu hamil dan ibu melahirkan ya? benar banget. Baik Amin. Nyai, terima kasih banyak atas Iya. pembahasan kita kali ini. Ini Sama-sama. sangat berguna banget sih bagi aku calon ibu. Iya, amin. Terima kasih pemirsa Ganjil Misteri telah saksikan tayangan Ganjil Misteri. Jangan lupa saksikan terus Ganjil Misteri di setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.